Salam. Sekarang kita akan membahas tentang ketuhanan Isa Al-Masih atau Yesus menurut Al-Quran dan Alkitab. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam adalah agama yang memiliki hubungan kekerabatan dalam hal kenabian sejak awal dunia diciptakan. Kitab suci agama Yahudi yaitu Kitab Ibrani, yang di dalamnya adalah Taurat, dipercayai dan digunakan juga oleh agama Kristen sebagai Kitab Perjanjian Lama. Isi Kitab Ibrani dan Kitab Perjanjian Lama adalah sama. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab atau Injil yang berisi Perjanjian Lama atau Kitab Ibrani ditambah Perjanjian Baru. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Karena memiliki hubungan sejarah kenabian yang sama, seharusnya kitab suci Islam adalah Kitab Ibrani atau Taurat, ditambah Injil, ditambah Al-Quran, sesuai ayat Al-Quran berikut ini. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Menurut ayat di atas, bahwa Al-Quran membenarkan bahwa kitab Injil dan Taurat adalah sebagai petunjuk dan pengajaran untuk mereka, di mana seharusnya umat Islam harus juga mempercayai isi Taurat dan Injil secara utuh. Al-Quran yang katanya sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya tanpa merubah makna dari isi kitab Injil dan Taurat. Tapi kenyataannya isi Al-Quran yang berisi firman Tuhan di dalamnya kitab Injil dan Taurat sangatlah berbeda, sehingga mereka mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah dirubah dan palsu. Agama Yahudi sudah ada selama ribuan tahun, dan agama Kristen sudah ada selama 600 tahun sebelum agama Islam ada. Dan ajaran intinya sama hingga saat ini. Bagaimana cara merubah kitab Taurat dan Injil yang sudah beredar ke penjuru dunia selama ratusan hingga ribuan tahun? Kalau seandainya para pengikut Kristus merubah dan mengganti kitab Injil dan Taurat dengan kitab yang baru, tentunya masih ada ribuan bahkan jutaan kitab Injil dan Taurat yang lama atau yang asli yang sudah beredar ratusan hingga ribuan tahun. Jadi stop mengatakan bahwa kitab Injil dan Taurat sudah dirubah, dan jalankanlah isi ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 46 dengan mempercayai isi Alkitab, Taurat dan Injil sebagai petunjuk dan pengajaran sebagai orang bertakwa, bukan malah menuduh Yahudi dan Kristen telah merubah kitab, sedangkan yang punya kitab Taurat adalah orang Yahudi, yang punya Injil adalah orang Kristen. Bagaimana mungkin dirubah? Nabi Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di
akhirat, menurut surah Ali Imran 3 ayat 45, sudah menjamin bahwa gerejanya atau jemaatnya tidak akan bisa disesatkan oleh maut sekalipun. Berikut jaminannya dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, itu jaminan bahwa Alkitab tidak mungkin dirubah dan tidak mungkin disesatkan bahkan oleh maut sekalipun. Selanjutnya, berikut ini adalah ayat di dalam Al-Quran yang berisi bahwa Isa Al-Masih pernah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian lalu naik ke surga. Nah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55, ingatlah tatkala Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Nah, ayat ini sudah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Isa pernah mati, yaitu di kayu salib, dan bangkit dari kematian lalu naik ke surga. Walaupun beberapa ayat mengatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah mati. Nah, ayat ini sudah menjelaskan bahwa Nabi Isa pernah mati, lalu bangkit dari kematian, lalu naik ke surga. Nah, sekarang kita bahas ketuhanan Isa Al-Masih atau Yesus dalam Al-Quran. Dan ingatlah pula, di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizinku. Nah, Nabi Isa Al-Masih pernah menciptakan seekor burung yang terbuat dari tanah liat. Kejadian yang sama juga pada saat Allah pertama kali menciptakan manusia dari tanah liat, yaitu Nabi Adam. Allah membentuk manusia dari tanah liat seturut gambar dan rupanya, lalu meniupkan napas kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam menjadi hidup. Nabi, malaikat, bahkan iblis sekalipun tidak punya kuasa dalam menciptakan makhluk hidup. Tapi hanya Allah yang punya kuasa untuk menciptakan makhluk hidup. Di sini Yesus sudah menunjukkan dirinya bahwa dialah Allah yang menciptakan makhluk hidup. Berikut ini adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus adalah firman Allah dan roh Allah. Dalam Quran At-Tahrim ayat 12, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Lalu dalam surah Ali Imran 3 ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahwasanya Allah memberikan kabar yang menggembirakanmu dengan kalimah daripada Allah, namanya Al-Masih Isa bin Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang
orang yang didampingkan. Lalu dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 91, dan perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya, lalu kami tiupkan padanya dari roh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang besar bagi semesta alam. Lalu dalam Quran 4 ayat 171, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Nah, ayat-ayat di atas sudah menjelaskan bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah firman Allah dan rohnya. Sejak awal penciptaan dunia dan segala isinya, burung ada dari benih burung, singa lahir dari benih burung, kuda ada atau lahir dari benih kuda. Artinya hewan ada atau lahir dari benih, yaitu dari jantan ke betina. Lalu manusia, termasuk semua nabi, itu ada atau lahir dari benih manusia. Manusia lahir atas hubungan laki-laki dan perempuan, dan di dalam rahim perempuan berproses sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan hingga menjadi anak manusia. Isa Al-Masih ada atau lahir dari roh Allah. Nabi Isa lahir atau ada atas hubungan Allah dengan Maryam dengan cara Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim Maryam. Roh Allah tersebut berproses dalam rahim Maryam hingga menjadi seorang anak manusia. Disinilah proses penjelmaan Allah menjadi manusia. Selanjutnya ketiga ayat Al-Quran di atas juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimat Allah atau firman Allah. Isa Al-Masih juga adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih juga adalah tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah atas semesta alam. Isa Al-Masih adalah kalimat atau firman Allah dan rohnya. Ayat di atas dan ayat lainnya dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya dengan kata kami, seperti pada kalimat dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 91. Lalu kami tiupkan dari roh kami. Sesungguhnya kata kami merujuk pada Allah Tritunggal, yaitu Bapa atau Allah, firman Allah, dan roh Allah atau Roh Kudus. Sama seperti Al-Quran, Alkitab juga menyebutkan Yesus atau Isa Al-Masih adalah firman Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Jadi menurut ayat di atas, firman yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Nah, sekarang agar lebih jelas pengertian dari firman Tuhan di atas dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, kita baca kembali ayat di atas dengan mengganti kata firman dengan kata Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Yesus. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Yesus. Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, menurut ayat Injil di atas, Yesus adalah firman Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan tanpa Yesus tidak ada satupun jadi atau diciptakan. Allah Bapa menciptakan dunia dengan firman-Nya. Firman Allah yaitu Yesus. Perkataan Allah adalah Yesus. Nah, selanjutnya kita akan bahas jalan menuju surga. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karunia dan rahmat Allah. Dalam Bukhari nomor 5673 dan Muslim nomor 2816. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad menegaskan bahwa bukan hanya amal seseorang yang memasukkan orang ke surga, bahkan termasuk Nabi Muhammad sendiri, tapi semua karena karunia dan rahmat Allah. Hal ini ayat di atas sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat di atas menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Inilah jalan keselamatan itu. Lalu dalam Matius 3 ayat 1-3, pada waktu itu tampillah Yohanes membaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tuhan yang dimaksud Yohanes dan Nabi Yesaya adalah Yesus sendiri.
yaitu Tuhan Yesus. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 6-9, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Ayat di atas mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan Yesus juga menegaskan bahwa wajah Yesus adalah Bapa dalam wujudnya sebagai manusia. Ya, Yesus itu adalah Bapa dalam wujudnya sebagai manusia. Lalu dalam Matius 28 ayat 16-20, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ayat di atas menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam kuasa Yesus. Ya, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi Isa adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan artinya juga bahwa Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Bahwa Yesus juga yang maha kuasa, karena Yesus adalah Allah. Lalu dalam Yohanes 13 ayat 13-14, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ini adalah pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. "Dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini." Ya, dalam Yohanes 17 ayat 11. "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jadi nama yang diberikan, nama Bapa adalah Yesus. Itu nama yang diberikan Bapa sendiri kepada firman-Nya, yaitu Yesus. Lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, "Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Ketiganya adalah Allah yang sama." Lalu Yesus juga berfirman dalam Wahyu 1 ayat 8, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa." Dalam ayat di atas dijelaskan, Yesus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus adalah firman Tuhan Allah. Dan Yesus adalah yang maha kuasa. Hanya Allah yang maha kuasa. Nah,
saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Allah Tritunggal. Manusia terdiri dari tubuh, perkataan, dan roh. Contohnya, saya terdiri dari tubuh saya, perkataan saya, dan roh saya. Ya, saya ulangi, saya sendiri terdiri dari tubuh saya, perkataan saya, dan roh saya. Nah, Allah terdiri dari Allah Bapa, lalu firman Bapa, yaitu perkataan Bapa, yaitu Yesus, dan roh Bapa, yaitu Roh Kudus. Ya, sudah paham ya bahwa Allah itu satu. Dia terdiri dari Allah itu sendiri, Allah Bapa, lalu firman Bapa, yang perkataan Bapa, kalimat Bapa, yaitu Yesus, dan roh Bapa, yaitu Roh Kudus. Bapa adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yesus adalah Bapa atau Allah yang menjelma menjadi manusia, atau Allah dalam wujud manusia. Lalu Roh Kudus adalah roh Allah yang menuntun dan menyertai manusia agar berjalan seturut kehendaknya. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah bisa ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah yang ada di mana-mana, yang beserta kita saat ini. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Bapa. Tiada Tuhan selain Yesus. Tiada Tuhan selain Roh Kudus. Bapa adalah Allah yang Esa. Yesus adalah Allah yang Esa. Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu dan Allah yang sama. Tuhan yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.